kitab Ta'lim Ta'lim yakni karangan dari Imam Al-Alim Al-Ulama Al-Habr Al-Bahar Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail. Kitab yang mungkin dianggap kecil tapi manfaatnya sangat besar sekali, karena notabene kita semua adalah seorang pelajar, maka kita harus tahu tata cara atau bagaimana sebagai orang pelajar. Di sini sangat khasiatnya, manfaatnya itu banyak sekali. Bisa tahu, oh ternyata mencari ilmu itu harus seperti ini. Seorang mencari ilmu, thalibul ilmi harus seperti ini. Begitu. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah habibina wa syafiina wa qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah itisah sultan al syamsul qadir al-jalali wa asqaran syahna wa syafa'an syadid wa al-hadudi jami' masyahina wa syahikum wa sunan kaji jazulus manfunya radiyah jazulik ahmad jazulik wa jazulik wa zawjati bunyi wa qurrati musra kifan jazulik wa usulih wa funun tasrih wa la jami' abaina wa ummatina wa khawatina wa la jami' mu'alifati kutub khusus mu'alif hadal kitab at-ta'lim wa ta'alim wa nafa'ana bi barakatina fid dini wa dunya wal akhirah. Syalana lahumul Fatihah. Amin. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Nek jenengan kecepatan sanjang nggih. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ndak biasa pakai Jawa. Biasanya kalau mamane pakai Jawa apa bahasa Indonesia? Jawa gitu. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama kasih sayang artinya, tapi bedanya kalau Ar-Rahman dunia dan akhirat, tapi Ar-Rahim itu akhirat saja. Kenapa? Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Setiap penambahan huruf itu akan berdampak, berefek untuk menambah suatu makna. Itu sudah kaidah. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kang empat perkara, empat perkara. Mesti sampean kalau kaget tuh, empat perkara. Mungkin kalau jenengan belum pernah mendengar istilah itu, alhamdulillah utawi sakabeh puji kang petang perkara itu empat. Qadim alal qadim, qadim alal khudus, khudus alal qadim, dan khudus alal khudus. Qadim alal qadim itu, qadim itu Allah. Allah memuji pada Allah sendiri. Ya wajar saja, karena yang berhak bersombong itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak, buat apa kita bersombong-sombong? Terus qadim alal khudus, Allah memuji kepada makhluknya. Contohnya memuji pada Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling mulia, paling sempurna. Terus khudus alal qadim, ini wajar seorang makhluk memuji kepada Tuhannya. Dan jangan sampai kita nggak memuji. Kalau memuji hanya kekasihnya saja, sampai bisa memuji kepada kekasih tapi tidak memuji kepada Allah. Nah, kekasih siapa? Tanda-tanda dulu, jangan kekasih yang lainnya, kekasih Nabi Muhammad SAW. Nanti baru bawa-bawanya kekasih yang lain, monggo. Kalau punya terus khudus alal khudus. Manusia makhluk memuji pada makhluknya, kita kagum. Nah,
istilahnya itu bukan menyombongkan tapi kagum. Seperti dengan ke kiai siapa, ustadz siapa, wah beliau ini ternyata alim. Tapi bukan lihat face-nya ya, tapi dilihat isinya. Nah, seperti yang kata-kata lihatlah isinya, apa yang diucapkan, undur makola wala tandur makola, itu sudah umum kan. Kagum pun ngefans, kalau biasa cewek-cewek itu kipo, saya nggak paham dan jadi sih sama seperti itu ngefans, kan kagum, nah, memuji atau putus alal putus. Alhamdulillah sekalian puji kang petang perkara iku lillahi, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yakni dzat, siapa Allah itu? Alladzi yakni dzat faddola, yang mengunggulkan sapa alladzi bani Adam ing pira-pira anak turune Adam. Ya, kita semua ini anak turunnya bani Adam. Berarti kalau dikatakan, kalau kita menyambungkan aku Habib, loh kita ya Habib keturunan Nabi Adam, tapi tidak tahu jalurnya lewat Fir'aun atau bukan. Ya toh, Nabi Adam membawakan kepada Fir'aun. Semuanya kita keturunan Nabi Adam, tapi jalurnya nanti beda. Ada yang jalurnya Abu Jahal, ada jalurnya Raja Fir'aun. Bil ilmi, sebab ilmu, wal amali, dan tindak laku atau perlakuan, ala jamil alimi, mengagungkan semua orang yang mempunyai ilmu, orang atau orang yang alim. Wassalatu kaitambe rahmat tadim iku ala Muhammadin, tetap ing atase Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Sayyidil Arabi, kang dadi gustine wong Arab, wal ajami, dan orang ajam. Jadi Kanjeng Nabi itu menjadi gusti, junjungan semua makhluk, semua manusia, baik dari kalangan Arab ataupun bukan Arab. Al ajam itu ghairul Arab. Wa ala alihi, dan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Nah, keluarga. Nah, kalau di dalam Fathul Qorib itu keluarga ada 3. Ada keluarga bisakat. Bisakat itu kayak keturunan Nabi Muhammad murni bin nasab. Ada keluarga bin nasab, ada keluarga bisakat. Kalau kita semua dengan kiai yang dengan kiai ini ya, berarti sama keluarga besar pondok pesantren. Nah, bahasa keluarga itu kan kita masuk keluarga, tapi bisa sebabnya apa? Bita'alum. Tapi kalau binasab itu yang darah. Ya kalau keluarga bisakat atau orang-orang yang dilarang untuk menerima zakatnya Bani Hashim, Bani Muthalib, seperti itu. Ada lagi keluarga yang dengan pujian, ya kita semua orang-orang non muslim, kita semua itu alam semesta ya keluarganya Kanjeng Nabi. Makanya kita harus bangga sebagai umatnya Kanjeng Nabi dan menjadi keluarganya Kanjeng Nabi. Kalau memang kita menjadi ingin diakui sebagai umat dan keluarganya Kanjeng Nabi, ya bagaimana? Ya, makanya kita harus hati ternyata masih didoakan. Nah, di sini kan doa as-salatu ala Muhammadin sayyidil Arab al ajam wa ala ali, dan semua keluarga. Nah, seperti itu. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Kanjeng Nabi. Yana bi'il ulumi, kang menjadi sumbernya ilmu. Nah, ini Kanjeng Nabi, sumbernya ilmu. Tapi kalau di Wasiatul Mustafa atau di hadis-hadis, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kanjeng Nabi adalah gudangnya, kotanya, isi dari ilmu, sumbernya ilmu. Wa aliyu babuha. Sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Dan setiap kalau kita ingin mencari ilmu, harusnya kita sebagai umat harus memuliakan juga Sayyidina
hari raya. Ini yang kadang-kadang paham-paham yang tidak dibanggakan oleh Salafiyah itu yang mengagungkan Sayyidina Ali. Itu boleh kita mengagum, tapi nggak boleh fanatik. Oke, kita senang ini, nggak boleh fanatik banget sampai fanatik sehingga yang lainnya dicuekin. Itu nggak boleh. Wal hikami dan ilmu hikam atau ilmu hikam di sini ilmu lil manfaat, ilmu manfaat. Wa ba'du dan ing dalam sawise mata qaddam minal basmalah walhamdulillah ila akhirih. Falamma ra'aitu mongko sumangsane ningali sapa ingsun kasiron ing wong akeh min tullabil ilmi dari beberapa orang yang mencari ilmu fi zamanina ing dalam zaman ingsun. Nah, kalau jangan sorok, kok ingsun kan domirna itu kita harusnya, tapi mu'addam fi nafsi. Kalau mu'addam fi nafsi berarti mu'allif atau pengarang kitab itu mengakukan dirinya bahwasanya di dalam zamannya beliau. Seperti zaman sambutan kita dengan kami itu mu'addam domirnya domirna. Kayak zamannya kami, ya, kami berarti kayak beda kami dengan kita. Yang mana yang tersirat kan beda. Kalau kami kayak kita mengagungkan. Nggak boleh kita bilang MC saya, kan kurang etis. Saya sebagai kami atau sambutan kami adalah perwakilan, nggak boleh saya perwakilan. Beda, konotasinya sudah berbeda. Fi zamanina ing dalam zaman ingsun mu'allif zamannya pengarang yajiduna hale bersungguh-sungguh atau nemen-nemin sapa tullabil ilm ilal ilmi mari ilmu wala yasiluna lan ora bisa tumeka sapa tullabul ilm au min manafi'ihi atau kemanfaatan dari ilmu wa thamratihi dan buahnya ilmu. Jadi ada orang yang sudah bersungguh-sungguh mencari ilmu, sudah sangat bersungguh-sungguh, tapi tidak mendapatkan la yasiluna min manfaat wa thamratihi. Nah, itu apa? Ya, itu yang perlu kita kaji di kitab Ta'lim Ta'alim itu. Kita harus ada loh ya, orang sama-sama pintar di dalam pondok, sama-sama pintar, tapi ketika keluar itu berbeda nasibnya. Nah, di situ yang baru harus kita tahu di dalam belajar, proses belajar itu apa yang membuat dia itu sukses, apa yang membuat dia tidak sukses, apa yang membuat ilmu dia barokah, dan apa yang membuat ilmu itu tidak barokah. Barokah sih ada, tapi barokah itu susah, tapi berkat itu banyak. Nah, berkat sama biasanya tahlilan atau apa ya sudah berkat, mesti ento. Tapi kalau barokah, nah itu beda. Sama-sama barokah tak marbuto. Nggak sama bahasa Jawa, wong Jawa berkat. Tapi kalau kita wong Arab ya barokah atau berkah. Berkah dan berkat, dua istilah yang ya maknanya konotasinya berbeda, tapi lafadznya apa kalau bahasa Indonesia? Lafadznya sama, tapi ucapannya berbeda. Apa itu? Homonim, homofon. Saya bukan sastra Indonesia. Ya. Waya utawi samroh, samaroh ya samaroti. Iku al amalu perbuatan bihi kelawan ilmu wan nasul lan menyebarkan ilmu yuhramuna yang dihalang-halangi sapa tullabul ilm lima krono barang atau perkara
annahum sesungguhnya tullabul ilm iku akhtau lupa sapa tullabul ilm tara ikohu ing pira-pira dalane al ilm wa taraku lan ninggal sapa tullabul ilm syara'itahu ing pira-pira syarate ilmu. Jadi mungkin ini yang membuat dia itu layasiduna. Dia melakukan sesuatu, menyebarkan sesuatu, tapi dia dihalangi, dihijabi. Ya. Bukan hijab-hijab ini yang pakai ini loh ya. Kita kan syar'i memakai hijab. Hijab di sini bukan hijab yang pakai ini, tapi hijab adalah penghalang. Nah, kenapa kau dikatakan hijab? Karena hijab adalah menghalangi kita untuk melihat, menutup aurat. Kenapa hijab tak menghalangi? Nah, ini bahasanya hijab apa kerudung? Kerudung, bukan hijab ya. Nah, hijab itu penghalang. Nah, sampai ditutupi auratnya sampai kan nggak, orang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau dia punya kacamata tembus pandang, itu beda lagi, bahaya itu ya. Dan juga orang yang lupa akan jalannya. Nah, mungkin kita sudah belajar tapi lupa. Misalnya kayak mamanya sudah pernah ke mana ke Jalan Suhat, tapi kalau sampai sudah lupa ancer-ancernya kan juga gak akan sampai. Nah, itulah kenapa kita mencari ilmu tidak sampai-sampai. Kalau kita tidak sampai-sampai karena disesatkan sama Google Map. Ya toh, kadang jalan sempit dilewati. Sing nganggo berarti sing sering berarti. Boten berarti. Jadi bagaimana? Karena kita itu dilupakan, dihilangkan, kayak itu akhirnya tidak sampai, nggak teko-teko. Di sini paling jauh orang mana ya? Paling jauh rumahnya asalnya. Lampung ada, Bali ada, bukan balita dulu ya, Bali. Saya juga orang Bali, balita gitu kan bahaya. Nah seperti itu orang Lampung, dia sudah lama mondok, dia dulu kecil lulus SMP, SMA, mungkin SMP dia mondok di mana, terus SMA cuma mondok di mana, terus kuliah mondok di sini. Saking lamanya dia di luar, akhirnya lupa jalan. Dilupakan, bisa saja nyampe di rumah, tapi kan dilupakan karena kita lupa. Ya wes, akan nggak nyampe. Nah, katanya ini kejulukannya arah-arah. Kenapa jodohmu nggak nyampe? Karena disesatkan oleh map. Coba mapnya suruhan, ya Allah map saya jodoh saya sampaikan. Seperti itu nih, karena map saya sudah menyesatkan ke kita. Kadang gitu ya, aku gak bocoran nih. Paling jodoh murung jodoh ketemu buru-buru mapmu sih tersesat ya. Itu sih penting, sing bahaya, sing sangat menyelekit. Mungkin jodohmu sih pas lahir. Lah itu keturukannya anak-anak santri ke situ. Awalmu kan pamannya satu teman saya kata, kamu kok urung nikah ketemu jodoh kenapa? Kok belum nyampe jodohmu? Iya mungkin sih dulu lahir, atau mungkin dalam kandungan. Sudah. Nah itu ya ada itu guyonannya poro-poro santri seperti itu. Nyanyi guyon tapi kalau kita kan tersinggung ya gak enak juga. Dan juga wataroku ala syara'id, yang meninggalkan syarat-syaratnya. Apa syaratnya seorang pelajar? Ada syarat, ada rukun. Tidak dalam sholat saja, dalam ibadah, dalam berilmu juga ada syaratnya. Nah, apa syaratnya, kriteria? Nah, sama juga gitu. Apa kriterianya cowoknya? Nah, ada satu syarat yang terpenuhi, nggak nyampe judulnya. Nah, syarat apa? Sholat juga. Kalau syaratnya sholat tidak melakukan apa, tidak tersampaikan satu, ya tidak sah juga. Nah, seperti itu. Makanya karena la yasiluna, orang-orang tulabul ilm tidak sampai ke buahnya atau keilmuannya tidak sampai atau keberkahannya, mungkin ada syarat yang tidak terpenuhi. Atau sih seperti itu. Wa kullu man, ini akan ngomongin saya.
Wa kullu man utawi saben-saben wong to'a kang luput yang lupa sapa man at-tariqa ing dalan. Apa kullu man to'a iku dolla sasar tersesat sapa man walayana dan tidak merkoleh, tidak sampai, tidak mendapati sapa man al maksuda ing maksudnya ilmu. Qala padha ugi gede atau sedikit, au jalla atau banyak, aradtu maka menghendaki sapa ingsun, wa ahbabtu dan suka atau demen sapa ingsun, anna ubayyina ing setuhune jelasaken sapa ingsun lahum maring tullabul ilm tariqat ta'allumi ing dalane belajar. Nah, di sini alama ing atase perkara ra'aitu kang ningali sapa ingsun fil utubi ing dalam pira-pira kitab, wasamitu dan krungu sapa ingsun min asatidi saking pira-pira ustad ingsun, au lil ilmi atau maring ilmu, wal hikami dan pira-pira hikam, ilmu hikmat, ya ilmu manfaat kalau di sini. Rojaat du'ai karena mengharap doa li maring ingsun minar rohibina dari pira-pira wong kang demen. Nah, di sini makanya kita diberitahu jalan untuk menuju ilmu, biar kita sampai ke titik mendapatkan suatu ilmu, bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Dan disitulah beliau jalannya di sini, kita itu harus bisa mempunyai kitab lah. Ini jelas kitab harus punya. Nah, tapi ya nggak harus punya. Umpamanya sampean memang nggak bisa, ada santri yang memang benar-benar kondisi ekonomi nggak punya sama sekali, hanya bisa mendengar, itu nggak masalah. Nah, wasami itu dan mendengar dari ustadz-ustadznya. Nah, ini harus kita dengar apa kata ustadznya, apa kata gurunya, apa kata kiainya. Nah, di situ selain kita untuk lil ta'allum atau lil ilmi mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan ilmu kemanfaatan. Mendapatkan ilmu banyak, tapi ilmu yang manfaat itu yang butuh proses, yang harus kita dapati. Nah, karena kalau sudah kita mendapatkan manfaat, rojaat doa ila minar rohoi li minar rohoi, kita mengharap doa. Nah, itulah doa, keberkahan doa itulah yang kita butuhkan. Kalau hanya belajar, oke, dengan di privat homeschooling pinter, tapi keberkahan kemanfaatan ilmu yang itu belum tentu bisa kita dapati. Banyak orang yang pinter tapi minder. Banyak. Sekarang siapa yang nggak jenis pintar? Sama dia kan disekolahkan homeschooling privat sehari 50, sehari 30, bisa cerdas, tapi ilmu yang bermanfaat itu belum tentu bisa kita dapat. Ya. Fihi ing dalam ilmu al-mukhlisina kang ikhlas bil fauzi kelawan bejo wal kholasi dan selamat fi yaumiddini ing dalam dinone kiamat. Ba'dama stakhortu ing dalam sakwise oleh istikharah sapa ingsun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fihi ing dalam hadal kitab. Nah, ini loh saking canggihnya beliau, ngarang kitab aja istikharah dulu. Kita ngarang puisi ya gak butuh istikharah, kesuwen larang sholat dunia, aduh kesuwen kulwaile. Nah, makanya itu inilah yang keberkahan. Kenapa kita harus butuh ke ulama, ke kiai? Karena beliau yang dilakukan beliau itu belum tentu yang bisa kita lakukan. Seperti hanya ini musannaf ini mengarang kitab aja istikharah dulu. Nah, berarti kitab ini sangat-sangat mandi dan sangat mujarab karena sudah diistikharoi. Banyak ulama-ulama yang seperti itu. Sampai Imam Ghazali.
Ya, itu kan bukan orang hadis, tapi dalam kitabnya itu ada hadisnya. Itu ditentang sama pemerintahan di situ. Kamu itu dolim, bahasa kasarnya. Kamu sesat. Wong bukan ahli hadis tapi menyatukan hadis. Ibarat dengan bukan orang orang nahwin, atau tapi sampai ketika mengarang menggunakan bahasa dan nahwunya, ataupun sampai jurusan di sini rata-rata jurusan apa itu? Atau jurusan bahasa Indonesia paling enak jurusan bahasa Indonesia tapi nggak bahasa kalam-kalam Arab. Oke, bahasa Arab bisa, tapi susunan gramatika strukturnya bahasa Arab itu belum tentu kita paham. Nah, seperti itu loh. Nah, Imam Ghazali ditentang. Akhirnya beliau itu sampai mengarang mau hadis. Setiap hadis itu mesti didatangi oleh Kanjeng Nabi. Setiap mau mencantumkan satu hadis di dalam kitabnya, itu mesti beliau sudah dapat restu oleh Kanjeng Nabi. Karena istikharah tadi diimpeni. Benar nggak wahai Nabi, kalau menampilkan hadis ini sudah benar atau tidak? Nah, beliau ditantang, lu sampai duduk ahli hadis, kenapa kok menyantumkan hadis? Seperti itu. Nah, beliau diomong seperti itu, pembesar nggak ya misalnya tidak percaya, ibarat sampai gini aja. Sampai kok ngarang kitab tapi enek hadisnya, iya aku soalnya mari ditemui kalau Kanjeng Nabi. Koncone aku percaya, ya nggak percaya. Mana buktinya? Ya nggak bisa kita buktikan. Nah, mimpi. Nah, nggak percaya pembesarnya itu. Akhirnya suatu saat pembesar itu dimimpi. Akhirnya ada yang mengatakan dia itu diimpeni, Mas dihajar sama Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar? Sahabat yang sangat, ya bahasanya bukan kejam sih, tegas. Sopo sih berani sama Sayyidina Umar? Sekali ditepis hilang 1000 kepala. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan, kilnya itu mengatakan bahwasanya orang yang menghina Imam Ghazali itu dihukum atau di sana dicambuk sama Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada kil juga yang mengatakan orang itu mati separuh, mati suri. Ada juga yang meninggal. Nah, kil-kil orang, makanya orang-orang yang seperti itu tidak tahu betapa berhati-hatinya beliau ketika mau mengarang, berhati-hatinya beliau ketika mencantumkan sesuatu, butuh istikharah. Seperti ini, beliau musanif ini istikharah dulu. Apakah saya itu mengarang ini sudah benar? Sudah istilahnya keabsolutannya itu benar atau tidak? Kevalitannya. Kalau sampai biasanya penelitian kan uji validitas dulu. Nah, seperti itu. Valid enggak penelitian sampai sebelum terjun ke penelitian? Uji validitas. Apa validitas apa? Dalam bahasa, dalam apa? Ya tergantung penelitian sampai. Nah, seperti itulah. Kita diuji kebenarannya dulu. Nah, di sini kalau beliau di istikharah, kalau dalam Islam tuh uji validitasnya kita kepada Allah, ya sholat istikharah. Termasuk jodoh. Sama istikharah dhisik, aja gerusak-gerusuk. Moro syukur ganteng, syukur pintar, syukur apa, tapi istighfar jelek itu ya juga tidak baik. Nah, itu yang orang-orang yang di luar tidak paham tentang khasiat sholat istighfar tadi. Dengan istighfar kan. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing hadal kitab Ta'limal Muta'allimi, ing kitab Ta'limal Muta'allim. Nah, kenapa kok tidak menggunakan toliban matlub, bukan tolib tapi ta'limal muta'allim? Karena tadi ziyadatul huruf tadulu ala ziyadatil mana. Karena lafaz ta'lim itu dari alima menjadi ta'allama, menambahkan beberapa huruf ta dan lam. Nah, di sini bermakna takalluf. Maka kenapa beliau menamai Ta'limal Muta'allim? Karena kita sebagai orang yang belajar itu ada takalluf, usaha dan sekuat tenaga, mudi-mudi. Ya, makanya hikmah dari
penamaan saja sudah beda. Nah, ada istilah sekolah sambil ngaji. Enek yang mengatakan sekolah sambil ngaji itu kurang cocok, berarti ngaji itu hanya sampingan. Itu kan tidak boleh. Padahal kita ngaji itu sekolah juga belajar, ngaji juga sama-sama belajar. Istilah sama-sama belajar itu harus ada istilah, ada niatan kita berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau kita yo ngaji, yo sekolah yo ngaji. Nah, membuat moto itu yo sekolah yo ngaji. Ojo yo ngaji sambil sekolah atau ngaji sambil sekolah. Bahasa sambil itu kayak sampingan kan. Padahal di dalam taklim al-muta'alim, dalam lafadznya taklim itu ada takaluf yang di situ usaha, bukan sampingan. Dan ini kalau sampingan berarti sampai umpamanya kayak kerja sampingan harus kayak ala kadarnya atau kita nggak ada usaha, wis santai sampingan kan seperti itu. Makanya penamaan ini pun sudah berbeda. Wa ja'altuhu lan dadiake sapa ingsun ing hadal kitab fusulan ing pira-pira fasal. Nah, beliau itu menjadikan kitab ini ada beberapa fasal atau beberapa bab. Nah, faslun di sini kalau dimaknani utawi jelas gak bisa karena nakiro. Nah, mutada itu tak boleh nakiro. Nah, maka jalannya gimana? Itu mengira-ngirakan hiya, hiya faslun. Nah, utawi ikilah fasal atau hadi faslun, hada faslun. Nah, atau hiya atau huwa faslun atau hiya faslun. Hiya simpas hiya faslun. Nah, utawi fasal itu aja nggak apa-apa. Tapi harusnya cara maknani di kerentuknya itu bukan mubtada'nya pada lafaz faslun. Faslun utai fasal iku fi mahiyatil ilmi ing dalam sejatine ilmu, hakikatnya ilmu. Wa ahlihi wal fikhi lan ilmu fikih. Wa fadlihi lan keutamaane ilmu. Faslun utawi fasal iku fit niyati ing dalam menerangke niat fi halit ta'allumi ing dalam tingkahe belajar. Nah, niatnya harus faslun utawi fasal fi ikhtiyaril ilmi ing iku fi ikhtiyaril ilmi ing dalam milih ilmu. Nah, ini loh aslinya program MBKM itu ya sudah milih ilmu, kan merdeka belajar, bebas kita milih. Nah, aslinya sudah di dalam aslinya apa ya, ketentuan-ketentuan belajar atau program-program itu sudah diterapkan di orang-orang terdahulu, ulama-ulama, seperti milih prodi, mungkin ya milih ilmu, milih jurusan, milih mata kuliah yang sekarang MBKM milih apa. Kita harus memilih ilmu apa, basicnya kita apa, nah, itu harus tahu. Wal ustadi lan ustad, wasyariki lan konco, wasabati lan netepi. Netapi apa yang sampai pilih, konsekuensi harus sampai milih ini ya, sampai harus ditetap, harus diistiqomahkan, harus ya memang sudah menjadi pilihan. Faslun utai fasal fi ta'dimil ilmi ing dalam iku fi ta'dimil ilmi ing dalam ngegungake ilmu wa ahlihi lan keluargane ilmu. Faslun utawi fasal iku fil jiddi ing dalam nemen-nemeni bersungguh-sungguh wal muwadhabati lan ajeg istiqomah wal himmati lan cita-cita wa tartibihi lan urut-urutnya ilmu. Faslun utai fasal fit tawakkuli ing dalam pasrah tawakal.
Faslun utai fasal iku fi waqti taksili ing dalem waktune hasilake ilmu. Kapan waktunya menghasilkan ilmu? Faslun utawi fasal fil masyaqqati fi syafaqati iku fi syafaqati ing dalem welas. Wan nasihati lan nasihat, mengharap kebagusan. Nasihat itu mengharap kebagusan. Faslun utai fasal iku fil istifadati ing dalem ngalap faedah. Faslun utai fasal fil iku fil warai ing dalem wirai. Halat ta'alumi ing dalem nalikane belajar. Halat ta'alumi ing dalem nalikane belajar. Faslun utawi fasal fima iku fima ing dalem perkara yurisu yang bisa mewarisi apa mah al-hifdho ing gampange apal. Nah, ini orang-orang tahfidzul Quran ini harus tahu nanti sampai apa yang membuat mewarisi kita bisa hafalan. Nah, itu aku kok kenapa ya mari ngapal esok dino semungi sesuk ilang. Ini nah itu apa yang membuat kita hafalan kita itu enggak melekat. Yang ben gampang ngapalnya wanisnya nih dan lali. Nah, apa yang buat kita gampang lupa? Faslun utai fasal iku fima ing dalam perkara ya jelibu kang nekake apa mah ar-rizqa ing rizki wa malan perkara yang kang nyegah apa rizki wa malan perkara yazidu kang nambah apa mah fil umri ing dalem umur wa malan perkara yang kusu kang ngurangi apa umur wa malan perkara wa ma taufiki lan ora ana utawi pertolongan ingsun iku illa billahi kejaba utawa kecuali lantaran Allah. Alaihi ing atase Allah tawakkal tu pasrah sapa ingsun wa ilahi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Hanya pada Allah kita akan kembalikan pasrah. Wis kita apapun usaha kita ya wis kita kepasrahkan pada Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah sekuat tenaga kita untuk bisa mendapatkan ilmu ya. Berarti kita pasrahkan pada Allah. Ya kayak jodoh, kami sudah berusaha mendapatkan dia tapi ditikungkan kancane. Sakit gak? Sakit tapi tak berdarah. Nah kita pasrahkan, kita sudah berusaha. Ya Allah saya ingin gini. Ya, kita pasrahkan. Kembali bahas jodoh. Maaf ya, pesanan ini punya ayam. Faslun utawi iki ku ana fasal suci. Fi mahiyatil ilmi ing dalem iku fi mahiyatil ilmi ing dalem nerangake sejatine ilmu. Wal fikhi lan ilmu fikih wa fadlihi lan keutamaane ilmu bisa dikembalikan ke ilmu atau bisa dikembalikan ke fikih. Yang penting intinya ke ilmu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatane dawuh thalabul ilmi utawi nuprih atau mencari ilmu iku fardhotun wajib. Maksudnya fardu ain. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Di sini harusnya fardu ain karena kalau fardu ain itu harus dilakukan per individu. Tapi kalau fardu kifayah sudah ada satu orang yang melakukan, gugur yang lainnya. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah dalam satu kampung atau satu RT, kalau sudah ada yang menyolati, yang lainnya sunnah, tidak wajib karena fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain
salah satu melakukan, yang lainnya harus juga melakukan. Tidak bisa mewakili. Nah, nitip sholat nggak bisa. Mbak, aku tak nitip sholat. Nah, sudah diwakili yang lain sholat. Nah, ada loh nggak salah pondok yang sholat itu boleh izin. Bahaya, nggak bahaya tak itu? Nah, fardu ain. Nah, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon. Iklam ngerti sapa sira bi anahu kelawan sak temene kelakuan iku la yuftaradu ora di farduake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim lanang wa muslimatin lan wong muslim wedok. Apa yang tidak diwajibkan, yang difardukan, tolabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu, saben-saben ilmu, bal yuftaradu, bahkan atau balik difardukan alaihi ing atase muslim wa muslimat apa tolabul ilmi, mencari ilmu. Ada alif lamnya ada itu? Ada alif lamnya enggak? Tolabul al ilminya itu ain lam mim atau alif, ada alnya sebelumnya? Ada. Tapi kalau di dalamnya ini tolabu ilmil hali, jadi tidak ada alnya. La ala shawab kalau nggak salah seperti itu. Apa tolabu ilmil hali, nubrih atau mencari ilmu tingkah. Kama yuqalu, seperti yang diucapkan, afdolul ilmi, utawi utamanya ilmu iku ilmul hali, ilmu tingkah. Wa afdolul amali, lan utawi luweh utamane perbuatan iku hifdul hali, menjogo tingkah. Yuftaradu difardukan alal muslimi ing atase muslim apa yang diwajibkan, tolabul ilmi, tolabu ilmi ma, mencari ilmunya perkara, yakoku yang teko opo ma lahu maring muslim fi halihi ing dalam tingkai muslim, fi ayyi halin ing dalam endi-endine tingkah. Nah, sejatinya ilmu. Nah, di sini kita itu bukan hanya mencari ilmunya yang diwajibkan, tapi keadaan, halnya, tingkahnya dalam mencari ilmu. Bukan ilmunya ya, saya belajar ini, ya, tapi keadaan, karena al-afdalul ilmu al-hal, lebih utamanya ilmu itu adalah ilmu hal, bagaimana keadaan, tingkahnya. Jadi ibarat orang kan dilihat corona Joko, nggak mungkin toh karena ditanya IPK-nya berapa, kan enggak. Tapi dilihat orang lain itu, oh tindak laku sampean, oh haliyah sampean, oh ya Allah iki santri ndi. Nah, makanya dulu saya itu kalau di pondok itu mesti kiai saya itu mesti ketika pulang mesti dipeseni jogo ke apa, jaga alma mater. Nah, menjaga alma mater itu ya tingkah kita. Semakin kita tingkahnya jelek, ya mencoreng nama baik pondok kita sendiri, alma mater kita sendiri. Nah, menjaga alma mater. Nah, ini yang harus kita susah. Dulu saya juga pas sebelum jadi alumni, saya kan alumni profesor. Jadi para alumni itu ngomong nyekel jenenge pelos itu berat. Gak percaya saya sih, perasaannya pondok-pondok sekelasnya pelosok ada Lirboyo juga ada, Sidogiri juga ada, yang pondok-pondok yang istilahnya kredit
kredibilitas atau diakui orang di luar yang istilahnya pondok sepuh dan alumninya banyak dan banyak yang jos-jos semuanya. Perasaan ya sama-sama saja. Ternyata ketika saya keluar, wow, ternyata membawa nama itu berat sekali. Ya kayak sampai alumni pondok ya, ataupun kampus saja, alumni UN, UB, bagaimana orang mendengar kampus UB sudah wow, masuk UB. Nah, bagaimana kita sebagai alma mater UB, atau bagaimana kita menjadi alma mater pondok di sini? Nah, seperti itu. Nah, menjaga alma mater. Umpamanya bagi pondok yang masih merintis itu berat sekali. Karena apa? Semakin kita sebagai alumni atau sebagai santri yang tidak menjaga alma mater, maka pondok itu tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Oh iya, macam alumni, apalagi sekarang lagi viral, lagi news santri yang dianiaya dan sebagainya. Itu kan juga mencoreng nama pondok. Nah, makanya kita semua di dalam pondok, ketika ada suatu kejadian itu dibuat bukan menjadi bahan pelecehan, tapi bahan introspeksi. Oh, berarti kita itu jangan sampai seperti itu. Karena kalau sudah tersorot media atau disorot oleh publik, maka juga akan menjatuhkan nama pondok itu sendiri. Ya, itu makanya kita haliannya bagaimana. Nah, dengan di sini bagaimana jangan sampai kita itu mencoreng alma mater kita sendiri. Sampai kiai ini, punya ini sudah merintis baik-baik, menjaga baik-baik, tapi kita sebagai santri malah mencoreng nama baiknya beliau. Mesti yang ditanya nggak mungkin kiainya dulu pondok mana, kan mesti gitu. Kamu alma mater pondok mana? Oh, pondok ini. Sopo kiai ini? Nah, seperti itu. Merembet. Oh, pantes ini namanya. Karena sudah nggak menjadi nama baik, sudah tercoreng nama baik alma maternya. Dan makanya afdalul ilmi al ilmul hal. Bagaimana tingkahnya kita. Kalau ilmu oke, kita mencari ilmu, ya tadi saya ngomong privat sudah kita pintar, tapi bagaimana kita kalau sudah mempunyai ilmu, bagaimana kita manfaatkan dan sebagainya. Kalau sudah manfaat, ya halnya kita insya Allah bagus. Kalau halnya bagus, ya berarti ilmu dia bermanfaat. Terus apa lagi tadi? Afdolul amal hifdul hal. Nah, ini tadi Joko. Tadi kalau ilmu hal, kalau afdolul amal amalul hal. Hifdul hal, menjaga tingkahnya kita. Ya. Sekolahnya ini peti ya. Takutnya saya ngomong tapi tidak sesuai ya. Ibarat kita ngaji bareng. Saya juga di sini campur bagi saya, tamparan bagi saya. Bagaimana kita bisa hifdul hal, menjaga tindak laku. Semoga kita semua selalu tetap sesuai arahan dan tetap apa yang kita lakukan itu baik selamanya. Amin. Karena tinemu apa hal fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la buddha ora berarti wajib lahu bagi muslim fi ayyi halin kok mencolot lahu bagi muslim minas sholati saking sholat fayuf tarodu mongko difardukan alaihi ing atase muslim apa ilmu ma mengetahui sesuatu ngawaruhi perkara yaqau yang terjadi apa ma lahu bagi muslim sholatahu ing sholate muslim biko terima kelawan kadarnya perkara yu'addi yang nglakoni sapa muslim bihi kelawan ma fardhu sholati ing fardune sholat wajib bulan wajib alaihi ing atase
ing atase ilmu kok gak enak ya. Oh iya, alaihi ing atase ilmu apa ilmu ma ngawruhi perkara yaqau yang terjadi apa ma lahu maring muslim biko terima kelawan kadarnya perkara yuaddi yang lakoni sapa muslim bihi kelawan ma al wajiba ing perkara kang wajib li annama krana setuhune perkara yutawassalu yang digawe perantara apa bihi ma ila iqamatil fardi maring lakoni fardu iku yakunu ana apa ma iku fardun fardu wa malan perkara yutawassalu yang dibuat atau digawe lantaran apa bihi ma ila iqamatil wajibi maring nglakoni kewajiban iku yakunu ana apa ma iku wajiban wajib wa kadzalika lan hale mungkono-mungkono fardu fi shaumi ing dalem ngawruhi poso wa zakati lan zakat kana ana iku lahu kaduwe muslim apa malun bondo ya mesti kalau zakat gak di bondo ya apa yang dizakati wal haji lan haji in wajib lamun wajib apa haji alaihi ing atase muslim wa kadzalika lan kaya mengkono wajib fil buyu'i ing dalem adol tinuku jual beli ingkana lamun ana sapa muslim iku yattajiru arep dagang sapa muslim kila didawakan li Muhammad ibnil Hasani maring Muhammad atau Syekh Muhammad bin Hasan rahimahu muga-muga memberikan rahmat ing Muhammad bin Hasan sapa Allah Ta'ala ala tusannifu ana ta orang ngarang sapa panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam bab zuhud qala dawu sapa Muhammad bin Hasan sonnaftu ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalam bab jual beli yakni ngersake sapa Muhammad bin Hasan az-zahidu utawi aran zahid iku man wong yattaharrazu yang ngedoi sapa man kang ngedoi sapa man an syubhati dari pira-pira perkara syubhat wal makruhati lan perkara-perkara yang makruh fit tijarati ing dalem pira-pira dagangan wa kadzalika lan hale kaya mungkon-mungkon wajib yajibu wajib visa iril muamalati ing dalem sekerine akad nyambut gawe atau bekerja wal hirafi lan pira-pira penggawean wa kullu man lan utai saben-saben wong istaghala kang ketungkul sapa man atau tersibukkan sapa man bisyai'in kelawan suci-wiji minha saking al muamalati iku yuftaradu difardukan alaihi ing atase man apa ilmu taharruzi ngawruhi perkara ilmune ilmune ngedoi anil harami saking barang haram fihi ing dalam syai'. Ini menjelaskan kita itu harus mengetahui apa yang menjadi yang kita lakukan. Contoh sholat, kita harus tahu ilmunya sholat dulu apa, syaratnya sholat itu apa, fardunya sholat itu apa yang membuat dia yutawassalu ila iqamatil fardi yang buat menelantarkan sebagai itu menjadi fardu dan lain sebagainya. Kita harus tahu ilmunya dulu. Kita sholat, syukur sholat ya, kita sholat 5 menit cukup atau 1 menit
ekspres. Nah, tapi kita tidak tahu sholat apa rukunnya sholat, syaratnya sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ataupun dalam, kalau di sini ditambahi bab-bab jual beli. Kita jangan-jangan dol-dolan jual beli barang-barang sing subhat, kan tidak boleh. Atau barang-barang yang haram. Contoh, sampai yang sekarang banyak itu ayam, tapi nggak dipotong, cuma diongkek, kan nggak tahu. Nah, itu juga hati-hati. Kalau kita sebagai orang penjual dan pembeli ya harus tahu bagaimana yang dibolehkan ketika jual beli, apa yang tidak dibolehkan kita jual beli. Sebagai penjual itu bagaimana, itu harus tahu dulu, ilmunya harus tahu. Seperti itu. Sampai jam biru keluar ya kebablasan atau si kurang. Nah, si kurang untuk sampai hatam berapa? Mbak, saya minta tolong nanti ini difotokopikan. Nanti buat setelah ngaji kita baca ini. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna alal ladha asrafna faltub alaina taubatan silli kulli hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani. Kalau setelah ngaji kita baca bareng-bareng. Nanti tak titipkan Mbak. Pun andimu. Wa kadzalika ila akhiri wa alam bisawab. Untuk pengulangan kalau kelamaan yang maaf, pemanasan di awal. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa hinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa hinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.